capsule minta saya untuk dilakukan coaching untuk kepala sekolah. Ada masalah ya dulu sampaikan untuk saya tentang topik coaching kita tadi. Ya, kali ini setelah saya mempelajari panduan dari kinerja guru yang baru dan kinerja kepala sekolah, terus di situ setelah RKH-nya mereka susun, itu kan harus ada sertifikat maupun laporan-laporan yang memang dia harus kesinambungan atau dia harus memang benar-benar diterbitkan di PMM. Jadi persoalannya sekarang guru-guru saya itu ada beberapa yang sudah menyelesaikan aksi nyatanya, tapi setelah saya membaca panduan itu harus ada di saat penyelesaian kinerja itu ada modul yang harus mereka upload sebagai bukti fisiknya, tetapi permasalahannya adalah modul itu harus diterbitkan oleh PMM. Nah itu jadi persoalannya. Jadi maksud saya mungkin saya menganggap itu permasalahan karena awalnya guru-guru beranggapan bahwa yang sudah mereka susun ternyata walaupun sudah susun tapi belum diterbitkan oleh PMM, berarti nantinya modul itu tidak bisa digunakan. Itu berarti kan masalah juga buat teman-teman guru. Jadi maksud saya mengangkat topik ini karena mungkin Ibu bisa memberi coaching saya sehingga bagaimana solusi ini dia teratasi secepatnya, karena rencana kerja mereka sudah mereka ajukan, sudah kami setujui dan sudah disepakati. Tinggal di bulan kedua itu kan harus prosesnya mulai dari observasi kelas. Nah, observasi kelas yang kami gunakan itu adalah RPP atau modul ajar yang mereka gunakan itu. Jadi itu saya rasa, nah kalau kegiatan atau sudah mengupload maksudnya rencana dan lain-lain sudah berapa persen? Iya, guru itu sudah berapa persen? Iya, alhamdulillah karena mereka berempat, 5 dengan saya, boleh dibilang sudah 95% sih, karena mereka sudah mengupload menyelesaikan modulnya, terus mengisi post testnya, mengisi refleksinya, dan mengirim aksi nyatanya. Jadi keempat itu mereka berempat ini tinggal menunggu hasil validasi dari PMM, dan insya Allah itu saat Februari itu mudah-mudahan sudah ada hasilnya, dan salah satu sertifikat dari PMM mereka itu akan dipakai untuk memenuhi bukti fisik dari rencana kerja yang mereka sudah rencanakan dan sudah kirim itu. Hanya tinggal yang belum tuh itu modul ajar yang harus diterbitkan di PMM. Terus solusinya untuk modul ajar itu supaya dalam waktu dekat ini bisa diterbitkan? Ya, solusinya itu baru tadi malam saya membuka-buka browsing tentang bagaimana cara menerbitkan modul ajar guru-guru itu diterbitkan di PMM. Itu alhamdulillah saya sudah mendapat langkah-langkahnya. Jadi mungkin insya Allah besok saya akan memandu teman-temannya sehingga modul ajar yang nanti akan dipakai di observasi itu diterbitkan sehingga memudah proses, karena itu diberikan jangka waktu sampai Juni. Jadi kalau misalnya besok teman-teman sudah bergiat lagi untuk menyiapkan modulnya untuk diterbitkan, jadi mudah-mudahan Februari atau Maret itu dia sudah kalau sudah diterbitkan itu bisa yang diminta, karena kemarin setelah saya periksa itu ada kriteria yang mereka pilih dan sasarannya adalah mengupload modul ajar.
Nah, terus yang berikut terkait dengan antusias guru Hmm. dalam penyelesaian modul maupun prosesnya sampai ke aksi nyata itu bagaimana antusias? Iya, ya proses awalnya karena belum mulai asesmennya, terus kami juga selalu melakukan refleksi pembelajaran di komunitas pembelajaran. Terus yang untuk semester ini, untuk P5 itu insya Allah bulan Februari akan kami selesaikan. Karena itu saja yang belum diselesaikan. Terus ada beberapa anak yang maksudnya harus diberikan jam tambahan karena ada kegiatan-kegiatan tertentu yang mereka belum hadir karena alasan kesehatan, sehingga dimensi atau elemen itu belum tercapai, sehingga guru harus memberikan jam tambahan. Dan untuk jam tambahan itu di tahun pertama alhamdulillah sudah dilakukan oleh guru-guru kelas sebagai fasilitator college saja. Untuk rencana ke depan ini Ya, kalau rencana ke depan ini karena kami sudah melaksanakan 2 tahun nih. Tahun ketiga itu adalah tahun mengimplementasi atau tahun berbagi kepada teman-teman di sekitar sekolah. Itu rencana kami. Dan kalau kemarin adalah IHT, maka yang di sini adalah semuanya misalnya berbagi praktek baik tentang penyusunan KOSP, berbagi praktek baik tentang penyusunan modul. Nah, jadi kalau modul itu berarti ranahnya guru-guru kelas saya, tinggal kami membagi tugas. Siapa yang misalnya kalau modul aja 3 komponen, maka siapa yang bagian komponen satunya, 2 dan 3, sehingga teman-teman yang lain, karena itu adalah hal baru bagi teman-teman di sekolah lain, jadi kami tidak boleh sekaligus langsung, tapi kami harus bertahan. Itu rencana ke depan. Dibahas pada coaching kita kali ini dengan topik ada beberapa yang menjadi kendala untuk modul di PNM dan bisa menghambat guru-guru punya bukti fisik dalam kinerja rencana kinerja guru. Nah, dan solusi juga sudah dijawab sendiri oleh Mbak Ona, dan untuk langkah ke depan juga sudah. Namun saya hari ini memberikan apresiasi. Mudah-mudahan coaching kita tetap jalan setiap bulan, karena masalah itu adalah permintaan dari guru kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran. Jadi nanti ke depannya lebih baik lagi supaya apa yang sudah menjadi target dan tindak lanjut ke depannya lebih baik lagi, maka perlu tadi disampaikan bahwa perlu kolaborasi yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kita coaching hari ini. Terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pengawas yang telah bersedia menerima permintaan kami untuk menghosting kami pada bulan ini. Semoga coaching ini bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya dengan permasalahan yang berbeda-beda juga. Terus selanjutnya, sebelum kita menutupi coaching kita pada kali ini, saya meminta izin kepada Bunda Pengawas untuk memberikan refleksi buat kami, sehingga dengan refleksi itu kami akan mencatat untuk menjadi perbaikan ke depan. Silakan. Terima kasih. Untuk bagaimana pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah ini, agar dia lebih baik ke depan, jalan yang lebih baik, jalan yang lancar dan sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan.
salah satunya adalah tetap kolaborasi. Ya. Itu satu hal yang tidak boleh, tidak bisa harus, karena tanpa kolaborasi akan semua tidak bisa jalan dengan baik. Itu yang perlu dipertahankan. Tadi Mbak Ona sudah sampaikan bahwa dan di sini yang intinya adalah kolaborasi, itu saya sepakat, mudah-mudahan itu terjalin dengan baik. Terus untuk ke depan juga Mbak Ona juga harus reward sih teman-teman guru, karena permasalahan guru di kelas itu banyak. Itu perlu menindaklanjuti kondisi kita hari ini, sehingga masalah yang dihadapi guru-guru itu bisa dibahas bersama dan akan mendapat jawaban yang sama. Dan yang kedua, karena sekolah ini adalah sekolah penggerak, jadi perlu menjadi contoh bagi teman-teman baik, terus berbagi prakteknya, karena ini adalah tahun ketiga yang sudah hampir selesai. Entah apakah dilanjutkan lagi atau tetap harus dilanjutkan, karena ini sudah memang menjadi untuk sekolah ini sebagai sekolah penggerak, tapi setelah program ini selesai tetap menjadi sekolah penggerak yang dalam hal ini dalam kurikulum merdeka itu harus dipakai sampai kurikulum ini akan diganti kembali. Yang kedua adalah sudah saatnya berbagi praktek baik. Guru-guru juga harus berbagi praktek baik, menyelesaikan aksi nyata di PDR, dan satu di KPM, sehingga informasi-informasi baik dalam hal video pembelajaran, dalam proses pembelajaran apa saja yang ada di PDM bisa dipelajari oleh warga sekolah itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih atas refleksinya, dan saya sudah mendapat gambaran refleksi catatan buat kami, yaitu kolaborasi, terus berbagi praktek baik, karena kami adalah sekolah pelaksana program sekolah penggerak dalam hal uji coba, dan pada akhirnya sekolah ini akan diserahkan ke pemerintah setempat ketika selesai melaksanakan programnya selama 3 tahun, tapi statusnya tetap sekolah penggerak karena akan menjadi contoh sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Sekali lagi terima kasih.